selanjutnya. Tadi di sekolah Aisyah dengar Bu Nurul dan Bu Putri membahas tentang pelaksanaan deep learning yang maksimal di sekolah. Deep learning itu apa sih, Umi? Secara umum, deep learning sangat digunakan dalam ranah artificial intelligence. Namun, dalam konteks pendidikan, deep learning berarti sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan materi secara mendalam dengan cakupan materi yang lebih kompleks sehingga siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mendalami topik yang akan dipelajari. Siswa dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dari topik pembahasan yang dibahas dalam kelas. Siswa aktif dan mendalami materi, Umi. Kenapa kok bisa sih, Umi? Menurut Menteri Pendidikan dan Menengah, Mukti mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran dengan sistem deep learning dapat tercapai melalui 3 elemen utama, yakni meaningful learning, mindful learning, and joyful learning. Melalui elemen meaningful learning, siswa dapat memaknai hal-hal yang sedang dipelajari. Misalnya dalam belajar ekosistem alam, siswa tidak hanya menghafal jenis-jenis rantai makanan, tetapi juga menganalisis dampak deforestasi terhadap keseimbangan ekosistem dan mencari solusi kebaikan lingkungan. Yang kedua yaitu proses mindful learning. Siswa dapat menjadi agen aktif yang secara sadar berniat untuk mengembangkan pemahaman dan kompetensi pada diri siswa. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, siswa tidak hanya membaca buku fiksi, tapi juga melakukan riset, berdiskusi, atau bahkan berkunjung ke museum sejarah. Dan yang ketiga yaitu proses joyful learning, berarti membuat siswa menyaksikan dalam menjalani proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya deep learning dalam proses pembelajaran di kelas dapat menghasilkan analisis data siswa secara mendalam untuk memahami gaya belajar, kecepatan belajar, dan minat mereka. Sistem rekomendasi berbasis deep learning dapat membantu siswa menggunakan sumber belajar dan jalur pembelajaran yang paling relevan bagi mereka. Dalam proses pendidikan, pendekatan deep learning dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran karena deep learning membantu guru dalam menjalankan tugas-tugas administrasi seperti penilaian otomatis, nilai ulangan, analisis kinerja siswa, dan identifikasi di mana siswa yang membutuhkan tambahan belajar. Guru menggunakan deep learning untuk mendapatkan insting tentang efektivitas metode pembelajaran guru dan menyesuaikannya berdasarkan data siswa-siswinya. Selain itu, konsep deep learning dalam pedagogi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis, tidak hanya menghafal materi, karena dengan bantuan teknologi berbasis deep learning dapat memfasilitasi siswa dengan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan konteks dunia nyata. Akses pendidikan akan lebih luas dan inklusif karena adanya platform pembelajaran digital yang didukung oleh deep learning dapat menjangkau siswa di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Deep learning dapat membantu dalam pengembangan alat bantu belajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus yang tidak bisa hadir di dalam kelas. Dalam sebuah metode atau proses pembelajaran pasti memberikan sebuah keuntungan. Tidak menutup kemungkinan juga akan memberikan hambatan atau tantangan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan sama halnya dengan deep learning, walaupun terkesan sangat modern, namun pendekatan ini masih perlu adanya evaluasi lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, deep learning lebih berbasis dengan teknologi digital, sehingga implementasi pendekatan deep learning di kelas memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk adanya teknologi perangkat keras yang optimal, koneksi internet yang maksimal, dan ketersediaan listrik yang tinggi. Namun pada kenyataannya di Indonesia dengan negara kepulauan memiliki pulau-pulau besar terbagi atas provinsi dan suku bangsa yang beragam, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi tantangan dalam pendekatan deep learning
Kesenjangan digital antar wilayah perkotaan dan pedesaan menghambat pemerataan deep learning. Sumber daya manusia atau guru dan tenaga kependidikan yang menjadi mentor deep learning. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan keterampilan yang tinggi dalam mengintegrasikan pendekatan deep learning. Sebagai bukti bahwa Kemendikbud telah menyatakan bahwa 60% guru masih terbatas menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pengembangan profesional untuk membekali guru dalam melaksanakan deep learning dan perubahan mindset metode pengajaran tradisional ke pengajaran yang lebih modern dengan basis teknologi digital yang memerlukan waktu dan upaya yang tidak cukup singkat. Tantangan yang ketiga yaitu proses pembelajaran dengan teknologi digital akan mengurangi interaksi sosial dan emosional antara guru dan siswa, yang justru menjadi aspek penting dalam proses kependidikan. Perlu adanya keseimbangan antara pemanfaatan deep learning dan peran guru sebagai fasilitator, mentor, dan pembimbing bagi siswa-siswinya. Para petinggi lembaga pendidikan perlu melakukan evaluasi kurikulum pendidikan agar selaras dengan potensi deep learning dalam mempersonalisasikan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Dalam pembelajaran geografi, seorang guru geografi yang profesional dapat melaksanakan pendekatan deep learning melalui kegiatan-kegiatan seperti berdiskusi tentang analisis informasi geografis melalui peta, data spasial, dan pola-pola dalam lingkungan hidup. Selain itu, pembelajaran juga dapat menggunakan teknologi geospasial yang mencakup alat dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengambilkan data spasial seperti penggunaan GIS, GPS, dan pemerataan digital. Adanya pendekatan deep learning dapat membantu siswa-siswi geografi untuk memanfaatkan data dan alat spasial dalam rangka mendukung atau berkontribusi terhadap keputusan publik.